sini ada tugas dari Universitas Bengkulu ingin mewawancarai tentang minat baca yang ada di SMA Negeri Sumberata. Menurut Ibu, bagaimana sih situasi minat baca di SMA Negeri Sumberata ini? Bagus. Rata-rata sebelum corona, kalau corona kan kita tidak ke sekolah. Nah, jadi sebelum corona rata-rata bagus. Di atas 50%. Apakah setiap tahun minat baca di SMA ini meningkat, Bu? Fluktuatif. Kadang meningkat, kadang menurun sesuai karena kan tahun dipengaruhi oleh bulan dalam tahun pelajaran. Biasanya kalau sudah bulan Juli libur, bulan Juni sudah mulai semester, otomatis kan minat bacanya bukan minat bacanya yang turun, hanya saja kunjungan ke perpustakaannya turun. Kalau minat baca bagus. Terus Bu, buku apa sih yang paling diminati oleh para siswa? Buku cerita, misalnya seperti cerita-cerita fiktif. Terus menurut Ibu sendiri, apa manfaat dari membaca untuk para siswa? Minat membaca itu sebagusnya ditanyakan dengan siswanya langsung, karena kalau siswa itu macam-macam. Itu tadi apa? Nah, manfaat. Karena kalau manfaat itu mungkin dari satu orang ke siswa yang satu dengan siswa yang lain kemungkinan kan berbeda. Tapi pada dasarnya manfaat dari membaca, apalagi kunjungan ke perpustakaan itu kan akan menambah wawasan baik itu pengetahuan maupun teknologi. Karena dalam perpustakaan ini ada juga buku yang berhubungan dengan teknologi. Intinya menambah wawasan. Dan moto dari perpustakaan itu, perpustakaan adalah jendela dunia. Jadi kan dengan membaca, dengan pergi ke perpustakaan, akan wawasan baik itu di sekolah, bahkan di dunia pun juga akan bertambah. Karena kalau tidak membaca kita tidak akan tahu. Menurut Ibu, akibat dari siswa yang kurang membaca itu apa, Bu? Pengetahuannya kurang dan anak otomatis satu, pengetahuan akan berkurang ataupun wawasannya akan berkurang. Kemudian bisa jadi anak tersebut kurang pergaulan. Mengapa Ibu katakan kurang pergaulan? Karena orang yang tidak senang membaca atau tidak senang berkunjung ke perpustakaan, orang yang senang membaca kemungkinan besar kan dia akan berkunjung ke perpustakaan. Nah, orang ke perpustakaan akan bertemu banyak orang. Kalau dia tidak ke perpustakaan, kemungkinan dia akan introvert, tidak bisa membuka diri. Walaupun tidak menutup kemungkinan satu atau dua orang yang dikatakan kutu buku, orang yang suka membaca, ada juga yang dia itu pendiam. Tapi kalau minat bacanya kurang atau dia yang tidak mau berkunjung ke perpustakaan, dia cenderung akan menutup diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang yang tidak bisa membaca, kalau orang yang tidak suka dengan minat baca atau kurang minat baca, biasanya dia lebih cenderung di sekolahnya itu kurang disiplin. Mengapa Ibu katakan begitu? Orang yang tidak datang ke perpustakaan, bukan dia tidak membaca, otomatis dia akan ke kantin. Dengan ke kantin, kadang-kadang bunyi bel, masih di kantin. Mengapa dikatakan begitu? Karena tanggung, makanan belum selesai. Ya tidak. Apa, Bu, tips dan trik agar siswa itu gemar membaca? Tipsnya, satu, disediakan. Yang pertama dipaksa, agak dipaksa. Jadi kalau jam kosong, kalau Ibu ya, kita arahkan ke perpustakaan. Itu yang pertama. Kalau dengan ke perpustakaan, otomatis dia akan membaca. Kemudian
Yang kedua, ada tugas buat rangkuman, buat sinopsis. Mau tidak mau dengan tugas, siswa pasti akan membaca. Kemudian dikasih tugas untuk literasi. Dengan adanya literasi, misalnya gini, sebelum belajar kita kasih tugas mengenai literasi sesuai dengan kurikulum 2013. Sebelum pembelajaran kan sudah harus ada literasi. Nah, itu salah satu dari tips bagaimana meningkatkan minat baca. Apakah siswa di sini sangat antusias dengan diadakannya literasi, Bu? Kalau antusias tidak juga, tetapi kalau diarahkan, iya. Karena gini, setiap tahun ibu ajak untuk literasi. Ada tugas literasi dari ibu, kemudian ada dari wali kelas. Kalau kesadaran sendiri kemungkinan 50%. Tidak. Untuk meningkatkan minat belajar siswa, tentu kan harus ada perpustakaan yang menunjang segala aktivitas, Bu. Menurut Ibu, apakah perpustakaan yang di sini telah menunjang hal tersebut? Menunjang semuanya tidak, tetapi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan bukan keinginan ya. Kalau keinginan kan banyak, pasti keinginan. Kalau keinginan siswa itu pasti ada wifi, pasti ada AC. Kalau perlu ada media pembelajarannya, misalnya ada televisi dan sebagainya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan siswa. Ada beberapa buku pelajaran cukup. Kemudian buku koleksi lumayan lah. Kalau dikatakan berlebih tidak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama.